Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam acara Ngobrol Politik. Siang ini kita akan membahas tema tentang legislatur muda dan makna kemerdekaan. Dan telah hadir bersama kita dua narasumber kita, yakni Ibu Andi Asisa Irma Wahyudiyati dan Pak Andre Presyato Tantah. Beliau adalah legislatur muda di DPRD Sulsel. Assalamualaikum Bu Irma, Pak Andre. Waalaikumsalam. Silakan menyapa dan memperkenalkan diri kepada Tribuners dulu. Saya persilakan ke Ibu Irma dulu. Halo. Ya, Bu Irma. Ya, Halo. silakan menyapa dan memperkenalkan diri kepada Tribuners, Bu Irma. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners. Sebelumnya, ucapkan selamat Hari Proklamasi yang ke-75. Semoga di hari kemerdekaan ini kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat. Halo juga buat kakak moderator. Halo kakak Andre. Ketemu di sini. Ya, semoga kita sehat-sehat selalu. Halo. Halo.
Di sana bagaimana? Ke sana Kak, saya pilih di sini. Kalau tidak apa di sana tetap jangan. Apa Iya. saja. Kamu nggak malu? Tuh ada nih. Ini Kak, start video. Nah, Bukan. Kak Sis. Sudah Pak? Belum? Iya. Anak sundanya tahu anak sundanya. Udah bisa Mas, udah nih. Ada kesalahan teknis sedikit tadi. Aduh. Ya, sudah bisa dimulai. Dimulai kembali Bu Irma memperkenalkan diri kepada Tribuners. Kami betul-betul minta maaf atas kesalahan teknis ini. Iya, halo. Ya, lalu ya. Bagus Mi kedengaran. Ya. Silakan Bu Ketua. Halo. Ya. Silakan Bu Ketua. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Tribuners. Saya Irma, salah satu katanya legislator muda dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kebetulan dari Partai Demokrat. Sebelumnya mau mengucapkan selamat Hari Proklamasi buat kita semua. Semoga di hari kemerdekaan ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Halo juga Kakak Asis, Kakak Andre. Kita ketemu di sini. Mudah-mudahan ngopi hari ini bisa menjadi salah satu penambah imun di hari kemerdekaan. Ya, terima kasih. Kakak Irma, ada yang bertanya nih. Kakak Irma itu umurnya berapa sih? Oh, tebak-tebak berhadiah, kira-kira berapa? Yang jelas masih muda lah, katanya masih muda, masih muda. Masih muda. Ketawa si Andre. Pak Andre, Pak Ya. Andre, silakan Pak Andre. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para Tribuners. Perkenalkan, saya Andre Sutanta, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Nasdem, yang hari ini ya kita sama-sama dapat berkumpul, dapat berbincang-bincang, ngopi bareng. Ya semoga di hari proklamasi ini kita dapat banyak pembelajaran dan tetap selalu dalam berkah lindungan Tuhan. Pak Andre, apa aktivitas Anda akhir-akhir ini? Sibuk apa saja? Sekarang kalau sibuk, ya paling ikut agenda dengan di DPRD, dengan kalau tidak paling mengisi waktu ya berolahraga lah, kita naik sepeda. Soalnya kan di tengah-tengah pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga imun. Masih Pak Andre, sebagai legislator muda Sulsel, menurut Pak Andre sendiri makna kemerdekaan itu seperti apa sih? Makna kemerdekaan sebenarnya sangat penting ya. Sebenarnya seperti yang selalu orang bilang, jangan pernah kita melupakan tentang sejarah. Jangan pernah kita melewatkan sejarah. Nah, hari ini di hari proklamasi tentunya kita tidak boleh melupakan jasa-jasa dari para pejuang proklamasi, dari Insinyur Soekarno sampai dengan Dr. Muhammad Hatta, yang mana mereka berdua proklamator negara kita yang harus kita kenang selalu. Indonesia sudah merdeka ya, menurut Pak Andre? Kalau itu pertanyaan sulit-sulit gampang. Karena menurut saya, Indonesia sebenarnya merdeka. Tapi ada beberapa daerah rasanya itu belum merdeka. Karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu ditutupi. Tapi walaupun begitu, setidaknya sudah tidak ada lagi penjajahan di tempat-tempat tersebut. Saya ke Ibu Irma dulu. Apa sih aktivitas-aktivitas akhir-akhir ini? Sibuk apa saja, kemudian di DPRD seperti apa begitu, Bu Irma? Ya, Kakak Aziz, kalau ditanya hari ini sibuk apa, sebenarnya kalau kita perempuan, apalagi saya sebagai ibu-ibu, selain tugas di kantor, kesibukannya bertambah jadi guru di rumah. Jadi guru di rumah karena ya kita tahu sekarang anak-anak semua sekolah online. Jadi selain aktivitas dari kantor, belajar mengajar anak-anak juga di rumah. Begitulah kalau perempuan. Sama dengan pertanyaan Pak Andre. Ya. Menurut Ibu Ketua ini makna kemerdekaan itu seperti apa sih, Bu Ketua? Halo? Makna kemerdekaan itu menurut Ibu Irma seperti apa sih? Kalau saya sendiri secara pribadi kalau merdeka itu apa ya? Bebas. Bebas berpendapat, bebas berkumpul, tetapi dalam arti masih sesuai dengan aturan. Jadi kita tetap mengacu dengan aturan-aturan yang ada di negara kita ini. Indonesia sudah merdeka ya, Bu Irma? Kalau dikatakan merdeka sejak Soekarno dan Bung Hatta memproklamirkan Indonesia merdeka itu sebenarnya sudah merdeka 75 tahun. Buktinya hari ini kita peringati Indonesia Hari Merdeka sudah 75 tahun. Tetapi bagi bangsa Indonesia ya memang ada mungkin tadi dikatakan Kakak Andre ada sebagian daerah kita yang tergolong masih terpencil dan jauh dari yang orang-orang kota lah rasakan, tapi secara keseluruhan Indonesia sudah merdeka sih sebenarnya.
Ini kan kita sudah di usia 75 tahun Indonesia. Sudah bisa dikatakan matang tidak? Bisa atau biasa saja dalam bernegara. Dan khusus di Sulsel ini, Anda melihatnya seperti apa ya kalau di Sulsel? Indonesia sudah 75 tahun Indonesia ini sebenarnya sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kenapa? Karena kita di Indonesia ini sudah menganut asas kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan sebagainya. Nah, itu yang dimaknai oleh suatu, menurut saya itu yang dimaknai oleh yang namanya dengan kemerdekaan. Karena kita di Indonesia sudah melakukan itu walaupun masih dalam koridor-koridor yang mengikat, artinya ada regulasi yang mengikat. Kebebasan di sini bukan berarti kita serta-merta harus bebas melakukan apapun. Kita tetap mengikuti dengan peraturan yang ada. Di Sulawesi Selatan sendiri, kehidupan sebenarnya sudah berjalan harmonis. Kebebasan beragama, pers itu sudah kita lihat di Sulawesi Selatan sudah bebas. Tapi di Sulawesi Selatan memang kita sebagai masyarakat Bugis Makassar masih tetap menjunjung yang namanya budaya Siri. Budaya Siri, Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, dan Sipaka Inga. Itu adalah budaya yang dimiliki suku Bugis Makassar, dan mudah-mudahan kita di Sulawesi Selatan bisa terus menjunjung itu. Kemudian dengan adanya itu kita bisa bebas berpendapat, beragama, berkumpul, dan sebagainya. Tetapi tetap dengan koridor-koridor yang ada. Kalau Pak Andre sendiri, bagaimana menurut Pak Andre? Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Irma, bahwa kita di Makassar, ini di Bugis Makassar kan ada Siri. Nah, ini yang perlu selalu diingat bahwa memang kita diberikan kebebasan untuk bagaimana untuk berpendapat ataupun beragama, ataupun bagaimana kita dapat diberikan kebebasan dalam artian kemerdekaan itu sesuai dengan mengikuti peraturan yang ada. Tetapi tetap kita harus menjunjung tinggi Sipaka Siri ini, karena kita tetap harus menghargai sesama kita, teman-teman kita, masyarakat yang lain, tanpa melewati batas-batas yang kita miliki. Kalau menurut Pak Andre sendiri, Indonesia sudah cukup bisa menghadapi berbagai tantangan atau seperti apa? Dan di Sulsel sendiri seperti apa kita melihat? Kalau mengenai masalah menghadapi tantangan, pastinya dengan di usia kita yang 75 tahun ini, Indonesia memang segala tantangan sudah kita hadapi bersama. Mulai dari itu bencana, sampai dengan di situasi perekonomian di mana kita sudah pernah menghadapi krisis ekonomi pada saat di tahun 98. Nah, itu kita hadapi dengan secara bersama-sama, dan insya Allah menurut saya dengan persatuan ini, di tengah-tengah kemerdekaan ini, saya yakin dan percaya bahwa di tengah pandemi yang kita hadapi bersama ini, kita bisa dapat menghadapinya. Yang penting kita dapat menjalankannya dengan secara bersama-sama, secara kolektif, bekerja secara kolektif, bukan hanya kepada seorang individu yang kita harapkan. Ya, saya ke Ibu Irma lagi. Bu, menurut Anda Indonesia sudah cukup bisa menghadapi berbagai tantangan atau sudah seperti apa ini, Bu Ketua? Halo? Ya, Bu Ketua. Iya. Kalau ditanya Indonesia sudah cukup menghadapi tantangan, saya kira kita harus optimis soal itu. Karena memang di hari ini kita juga diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Di tengah pandemi ini semua keadaan terganggu. Jadi saya tetap optimis kita bisa menghadapi itu, asalkan ini tadi dikatakan Kakak Andre, ini bukan menjadi tanggung jawabnya pemerintah saja, tetapi kita bersama-sama semua masyarakat tentunya kita bisa untuk menjadikan itu komitmen bersama kalau kita bisa menghadapi tantangan, karena sebelumnya semua tantangan sudah pernah kita hadapi, politik, ekonomi, pendidikan, serta tantangan globalisasi sampai radikalisme pun itu sebenarnya sudah kita lewati. Jadi kalau ditanya Indonesia
apakah Indonesia di usia 75 tahun ini bisa menghadapi tantangan, saya rasa saya optimis dengan zaman itu kalau kita bisa melewati itu semua asalkan kita tetap komitmen dan komitmen menjadi pegangan utama kita. Kalau itu kita bisa pegang bersama-sama, insya Allah semua kita bisa lewati. Lalu apa yang harus dilakukan anak muda di era pandemi seperti sekarang di Sulsel, Bu Ketua? Iya, pertama kalau ditanya soal anak muda, awalnya ada pandemi ini khususnya kita di Sulawesi Selatan sebenarnya miris juga karena anak-anak muda kemarin awalnya banyak yang percaya tidak percaya dengan adanya COVID ini. Banyak yang percaya tidak percaya bahkan bikin meme-meme segala macam. Tetapi saya berharap harusnya pemuda di tengah seperti ini menjadi penegak utama dalam menebar hal-hal yang positif. Harusnya pemuda yang mengajak semua masyarakat yang bisa berdiri paling depan. Ayo kita sama-sama memberantas masalah yang ada ini, terutama dengan adanya COVID-19 ini. Mungkin seperti itu. Sebagai pengusaha muda, saya ke Pak Andre. Sebagai pengusaha muda, apa yang harus dilakukan anak muda di era pandemi sekarang? Ya, di tengah pandemi sekarang ini kan segala sektor ekonomi itu terkena dampak. Segala sektor ekonomi terkena dampak. Nah, di sini diharapkan peran anak muda bagaimana caranya di sektor ekonomi ini anak muda bisa melakukan inovasi-inovasi terbaru yang mana bisa menggerakkan ekonomi, roda perekonomian agar ini dapat membantu pemerintah untuk memecahkan kendala yang ada karena seperti yang kita tahu bahwa pandemi ini bukan hanya dampak sosial yang terjadi, tapi dampak ekonomi yang terjadi. Tapi dengan adanya anak muda menjadi pengusaha muda, mereka membutuhkan inovasi-inovasi ataupun gerakan-gerakan baru yang mereka bisa buat di sektor bisnis yang mana itu tidak terpengaruh di tengah pandemi ini. Ataukah mereka membuka penjualan online, menjual secara online yang mana itu di tengah pandemi ini itu sangat efektif kalau saya lihat. Kalau khusus bagaimana seharusnya kita memaknai hari kemerdekaan, apalagi di era pandemi ini saat ini? Ya, di tengah kemerdekaan ini saya lihat kalau bicara tentang anak muda sekarang itu yang saya lihat banyak yang tidak partisipan secara langsung. Mereka mungkin belum terlalu sadar dan belum diingatkan, apalagi di tengah-tengah pandemi ini banyak orang yang belum, anak-anak muda tuh yang belum terlalu mengikuti apa yang sudah menjadi anjuran pemerintah. Nah ini di sini tengah-tengah kemerdekaan ini perlu diingatkan kepada anak-anak muda bahwa kita sudah melalui bersama-sama pada saat proklamasi kemerdekaan, di mana kita perlu semangat dari anak muda, di mana yang menjadi contoh pada saat di Hari Sumpah Pemuda bahwa dibutuhkannya anak-anak muda yang bisa berpartisipasi untuk menghadapi di tengah-tengah pandemi ini. Nah, anak muda lah ini yang menjadi harapan, ujung tombak dari pemerintah untuk bagaimana bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk tetap selalu mengikuti anjuran dari pemerintah. Ancaman saya ke Ibu Ketua, ancaman paling berbahaya menurut Anda apa? Apa yang harus dilakukan khususnya di Sulsel? Ancaman yang paling berbahaya adalah sebenarnya bagi anak muda adalah saya takut sekali sebenarnya karena kan yang seperti tadi saya katakan, anak muda belakangan ini banyak yang tidak percaya dengan COVID ini. Padahal kalau kita lihat COVID ini agresif sekali, agresif sekali. Jadi yang penting adalah sebenarnya tadi dikatakan sama Kakak Andre dari 7 hari proklamasi ini kita harus bersama-sama melawan adanya pandemi ini. Jadi tidak hanya melihat ini sebagai ancaman semata, tetapi memang kita harus lebih menyadarkan diri lagi karena ini adalah tugas kita bersama. Kalau bukan dari diri kita yang menjaga ya siapa lagi itu sebenarnya, karena kalau kita lihat apalagi kemarin itu kayaknya tidak ada mie COVID di sini, tidak ada mie COVID di Makassar, sudah kemana-mana mie orang jadi ya saya berharap sih anak muda betul-betul bisa bekerja sama untuk memerangi ini.
Bu Ketua, kalau begitu, kalau ada yang misalnya percaya tidak percaya soal pandemi, kemudian ada juga yang percaya tidak percaya soal memperingati Hari Kemerdekaan, masih perlukah kita setiap tahun memperingati Hari Kemerdekaan? Perlulah, jangan lupakan sejarah. Kalau saya perlulah, karena apa? Sejarah itu kita tidak gampang sampai di titik sekarang ini. Anak muda itu harus betul-betul mengingat apa yang telah diperjuangkan dengan pahlawan-pahlawan yang terdahulu. 75 tahun seperti tadi Kakak Asis tanya, 75 tahun itu tidak gampang loh. Banyak yang sudah diperjuangkan mulai dari politik, kemarin pendidikan, bahkan dari segi ekonomi sampai kita terpuruk pun itu semua sudah kita lewati. Jadi kalau ditanya masih perlukah kita memperingati Hari Kemerdekaan? Perlu. Jangan anak muda besok-besok itu malah sama sekali tidak tahu apa itu proklamasi, sejarahnya bagaimana, jangan. Itu yang perlu memang sedia kala kita tanamkan, walaupun memang era ini era digital, harusnya dengan adanya era digital hari ini, harusnya anak muda lebih bisa memanfaatkan digital itu, bukan mereka yang dimanfaatkan oleh digital, tetapi dia yang harusnya menaklukkan bagaimana mengaplikasikan digital yang ada ini. Jadi kalau tanya perlu memperingati, sangat perlu. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Kakak Andre, seberapa pentingkah menurut Anda kita memperingati Hari Kemerdekaan? Ya, pasti perlu, karena kan dari awal saya sudah sampaikan bahwa jangan pernah kita melupakan sejarah. Nah, ini tinggal bagaimana anak muda dipacu untuk dapat selalu memperingati di Hari Kemerdekaan ini, karena yang perlu dipelajari oleh anak-anak muda sekarang ini untuk mengenai Hari Kemerdekaan itu adalah bagaimana perjuangan yang telah dilalui oleh para proklamator itu, sehingga sampai dengan sekarang ini kita ada sekarang ini tuh semua berkat dari kerja keras dari proklamator itu, sehingga kita berada di sini di Indonesia dengan negara yang sangat luar biasa ini, itu semua berkat dari jerih payah mereka. Sehingga kita tidak boleh begitu saja melupakan Hari Kemerdekaan, karena di Hari Kemerdekaan itu banyak makna-makna penting yang perlu dipelajari oleh anak-anak muda sekarang ini. Ancaman kesehatan dan pendidikan kita tengah diuji di era pandemi COVID. Apa yang harus dilakukan pemerintah Sulsel, Pak Andre? Kalau mengenai kesehatan dan pendidikan, tentu di tengah pandemi ini sangat sulit untuk kita berbicara, karena kita tahu bahwa ancaman yang paling besar sekarang ini di tengah pandemi ini pastinya adalah kesehatan, di mana di tengah-tengah pandemi ini yang perlu kita menjaga secara penting adalah kesehatan. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kita bisa memiliki apa-apa, karena itulah hal yang utama. Sehingga ini fokus utama yang paling penting dari pemerintah yang perlu diperhatikan, karena kesehatan ini sangatlah penting untuk kita semua secara individu, dan tidak lupa pendidikan, karena di tengah pandemi ini pendidikan tidak bisa berlangsung seperti sedia kala, di mana sekarang kita belajar seperti belajar online, dan ini sangat merepotkan untuk masyarakat, karena banyak masyarakat yang mengeluh bahwa memang pendidikan di Sulsel sudah gratis, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mereka membutuhkan biaya untuk melaksanakan pendidikan, untuk membeli kuota. Nah, ini salah satu ancaman untuk pemerintah untuk mencarikan solusi kepada masyarakat, bagaimana mereka bisa mendapatkan pendidikan itu dengan adanya pandemi seperti ini, yang mereka harus mengeluarkan tambahan pengeluaran di pembelian kuota tersebut. Nah, ini yang menjadi fokus utama untuk kepada pemerintah untuk mencarikan solusi. Saya ke Ibu Irma. Kakak, Yeah. ini kan ada tambahan kegiatan ini, mengajarkan anak di rumah. Apa yang harus dilakukan pemerintah ini agar kembali apes kayak gitu? Kalau saya pribadi, sebenarnya pemerintah kita dalam hal ini semua stakeholder di lingkup pemerintahan sebenarnya sudah banyak melakukan, sudah ada
aksi-aksi kegiatan yang mereka lakukan, sampai kami pun dari DPRD sebenarnya sudah banyak yang kami lakukan di tengah pandemi seperti ini. Tapi karena pandemi ini sekali lagi bukan hanya tugasnya pemerintah semata, tetapi memang harus perlu kerjasama dari masyarakat. Nah, selanjutnya kalau ditanya soal pendidikan, saya merasakan sendiri sebagai ibu-ibu, belum kalau jaringannya jelek seperti tadi yang kita hadapi bersama ini, mau webinar begini saja, kita mau sharing saja, ini harus menunggu jaringan bagus, ini masalah sekali. Tapi kemarin kan kita Menteri Pendidikan kalau saya tidak salah sudah mengeluarkan regulasi selama pandemi dana BOS untuk ini sudah bisa dikelola langsung oleh kepala sekolah, kemudian itu bisa digunakan menjadi salah satu sumber biaya untuk membeli kuota. Itu kemarin kan ada wacana dari Menteri Pendidikan seperti itu. Tapi kalau saya boleh saran buat pemerintah, karena memang sekarang tidak semua anak-anak itu mempunyai handphone pintar, tablet. Tidak semua anak-anak mempunyai smartphone. Tidak semua juga jaringan-jaringan yang kita dapat itu bagus. Contohlah kita ini tadi di Makassar saja masih mendapatkan jaringan yang jelek. Bagaimana orang tua, teman-teman kita yang di daerah. Belum lagi teman kita yang di pedalaman. Nah, kalau saya boleh saran, saya ini sedikit saran saja. Saya kemarin mengambil contoh kasus di daerah waktu saya turun melakukan kegiatan. Biasanya di suatu daerah kan ada TV lokal. Ini mungkin solusi buat pemerintah juga ketika kita bingung anak-anak tidak mempunyai kuota ataupun tidak mempunyai smartphone. Biasanya di suatu daerah kan ada TV lokal. TV lokal ini mungkin bisa menjadi solusi. Jadi kalau bisa sekolah-sekolah itu membuat terobosan. Jadi pihak sekolah yang merekam aktivitas belajar, jadi guru mengajar, kemudian nanti videonya itu disebarkan ke TV lokal. Ke TV lokal. Jadi itu sudah tidak membutuhkan lagi harus beli kuota, tidak menunggu sinyal bagus, tetapi sudah bisa disiarkan di TV lokal yang ada. Misalnya kan di Makassar ada beberapa TV lokal. Sudah ada beberapa TV lokal. Jadi kalau umpamanya ada suatu rumah yang tidak mempunyai TV, bisa nonton bareng sama teman sekolahnya. Nah, mungkin seperti itu. Tetapi saya rasa hari ini mungkin hampir semua orang sudah mempunyai TV, apalagi kalau disiarkan di TV lokal, insya Allah solutif sekali jika Kak. Nah, itu mungkin salah satu tawaran saya buat pemerintah. Kalau memang banyak keluhan di luar sana, terutama saya juga sebagai ibu-ibu merasakan susah sinyal. Belum kalau kita ke kantor anak-anak menelpon, aduh mama jelek jaringanku, bagaimana ini, aduh. Kakak Andre mungkin belum merasakan kamu. Tapi sebagai kami ibu-ibu, itu masalah terberat sekali. Iya kakak. Saya ke Kak Andre lagi di Dapil 1 Makassar. Di Makassar masih banyak pelajar tidak bisa belajar full karena tidak punya tablet atau HP, termasuk terkendala jaringan yang tadi disampaikan sama Ibu Irma. Apa yang sebaiknya pemerintah harus lakukan? Kemudian ini ada di Makassar itu ada pengadaan tablet, tapi itu hanya 19 sekolah saja. Apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan pemerintah? Ya, kalau menurut saya memang seperti apa yang disampaikan oleh Rasis, bahwa di Makassar ini walaupun sudah dibilang bahwa adalah kota yang maju, tapi tidak bilang bahwa di kota yang maju itu tidak ada orang yang susah. Nah, di tengah kota yang maju ini tetap juga ada masyarakat-masyarakat yang mengalami kesusahan. Mereka tidak memiliki tablet, tidak memiliki handphone pintar, ataupun tidak memiliki tambahan pendapatan yang dapat untuk membeli kuota. Nah, solusi mungkin kemarin seperti saya kemarin pada saat saya turun ke masyarakat, pada saat saya reses, ada beberapa masukan-masukan pada saya, masukan-masukan yang diberikan kepada saya. Jadi mereka tuh di sana, seperti contoh di Kecamatan Mamajang, mereka tuh dirintis oleh polsek di sekitar sana, polsek sana, polsek Mamajang. Mereka tuh polseknya tuh buat sebuah tempat yang mana membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Jadi mereka kayak buat posko, kayak pondok-pondok begitu. Nah, di situ mereka berikan pasangkan wifi yang bisa diakses oleh masyarakat secara bebas. Nah, itu peruntukannya untuk membantu bagaimana anak-anak bisa
tetap ikut bersekolah tanpa menyusahkan orang tuanya lagi mengeluarkan biaya untuk membeli kuota lagi. Nah, mungkin kalau saya lihat di Kota Makassar ini kan kita biasanya melakukan isolasi secara daerah. Nah, mungkin salah satu solusi adalah mungkin di setiap daerah-daerah tertentu perlu dibuatkan pondok-pondok seperti ini. Jadi terbatas anak-anak, jadi misalkan di satu RT, mungkin di setiap RT itu ada pondok-pondok dibikin, jadi di situ anak-anak bisa belajar. Jadi tanpa harus berkumpul di sekolah lagi, mereka tapi di sekitar RT-nya tuh bisa berkumpul untuk belajar bersama. Karena kan sama saja kalau mereka kalau ke sekolah kan itu bertemu dengan orang-orang dari daerah lain juga. Kalau misalkan di satu RT sendiri kan itu kan mereka memang saling berkomunikasi dengan tetangga-tetangganya. Jadi sama aja mereka untuk berkumpul untuk belajar, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan dengan pakai masker, jaga jarak. Nah, ini yang perlu dijalankan oleh pemerintah. Jangan sampai dengan kesusahan ini malah anak-anak kita itu mengalami ketertinggalan dalam pendidikan. Karena mereka bukan bahwa tidak ingin belajar, tapi karena kesusahan kendala ini yang membuat mereka tuh untuk tidak bisa mengikuti pendidikan. Nah, mengenai 19 tablet itu mungkin perlu dievaluasi oleh pemerintah daerah kota, apakah sudah benar 19 sekolah ini yang menerima ini tablet-tablet tersebut. Karena di Makassar ini banyak sekolah, dan itu yang perlu dijaga oleh pemerintah, jangan sampai ada kecemburuan-kecemburuan yang terjadi di antara masyarakat karena ada yang mendapatkan dan ada yang tidak mendapatkan. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, dan mungkin perlu diberikan syarat-syarat untuk dapat menerima tablet tersebut, dengan asal langsung diberikan kepada 19 sekolah tersebut. Saya ke Ibu Irma lagi. Masih banyak masyarakat tidak menikmati akses jalan layak dan masih ada menggunakan obor di rumah. Ini terutama di kampung-kampung. Apa yang harus dilakukan sama pemerintah Sulsel? Ya, halo. Halo. Ya, Ya. Bu Ketua. Ya. Iya, amin. Saya selalu dari tadi dibilang Ibu Ketua. Semoga saya betul-betul menjadi Ibu Ketua. Amin. Masih banyak masyarakat di luar sana yang tidak menikmati infrastruktur, sampai bahkan penerangnya pun masih memakai obor. Memang ini sebenarnya masalah dari dulu sampai sekarang, yang setiap tahun pasti ada pertanyaan ini muncul. Ketika proklamasi Hari Kemerdekaan pasti selalu ada pertanyaan ini muncul. Bagaimana orang bisa merdeka? Masih ada yang pakai obor, masih ada yang pakai lilin. Nah, ini hampir setiap tahun ada pertanyaan ini. Memang harapan kami tentunya sebisa mungkin kalau bisa pemerataan pembangunan infrastruktur sampai pun penerangan itu bisa sampai ke bawah. Karena kalau bicara soal penerangan itu di daerah saya, di dapil saya, itu memang baru ada bahkan daerah yang baru 2 bulan lalu dialiri oleh listrik. 2 bulan lalu, kalau tidak salah ingat. Itu baru ada dialiri oleh listrik. Nah, harapan saya tentunya buat pemerintah semuanya, termasuk kami ini mungkin sebagai anggota DPRD, mudah-mudahan kami bisa berupaya untuk selalu melakukan pembangunan khususnya mungkin infrastruktur, mudah-mudahan sudah bisa merata sampai ke bawah, tidak hanya jalan-jalan protokoler saja yang selalu dibenahi, tetapi paling tidak ini sudah bisa ke bawah. Sedikit cerita Kakak, beberapa hari yang lalu di dapil saya itu jalan perhubungan memang jalan lintas kabupaten itu memang ada yang seperti pertanyaan tak yang masih belum bagus dan masih berlubang-lubang, itu malah ditanami orang pohon pisang. Itu mungkin sebagai salah satu bentuk kritiknya buat pemerintah. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengupayakan hal itu, mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana, karena kalau kita juga mau bicara pembangunan di tengah-tengah pandemi sekarang ini, ya keadaannya memang seperti ini. Kita tahu bersama keadaan serba susah, tapi kita di DPRD, baik pemerintah provinsi, mudah-mudahan sudah bisa mengupayakan itu, karena yakinlah kami betul-betul ingin melihat bagaimana daerah kita ini bisa maju. Bukan hanya bagian atasnya saja, tetapi kami juga selalu berupaya
hingga pembangunan sampai infrastruktur penerangan sekalipun sudah bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di bawah, di daerah maupun di tingkat desa. Iya, itu Kakak. Untuk Kak Andre, apa yang telah Anda dan Anda akan lakukan di DPRD Sulsel khususnya memperjuangkan kepentingan pemuda? Pak Andre dulu. Ya, pastinya tentunya bagaimana caranya untuk kita selalu dapat mengakomodir apa yang menjadi saran dan masukan dari anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini adalah kita bisa bilang mereka salah satu yang perlu kita selalu dengarkan dan perlu kita ajak diskusi, komunikasi karena banyak saran masukan yang mereka mungkin dapat pikirkan, sedangkan kita tidak terpikirkan. Nah, ini yang perlu kita selalu harus mengayomi anak-anak muda zaman sekarang ini. Dan mereka juga perlu diajak untuk berpartisipasi dalam bersuara dan juga dalam bagaimana mereka ikut dalam berpolitik. Karena kalau saya lihat sekarang ini anak-anak muda di zaman sekarang itu sudah tidak mau berpartisipasi dalam dunia politik. Mereka tuh sudah mulai takut dalam berpolitik. Saya kurang tahu apakah karena banyaknya suara-suara bahwa image politik itu sudah buruk ataupun karena mereka sudah tidak ingin masuk terjun dalam dunia politik. Nah, ini yang perlu dan sangat perlu saya sampaikan kepada anak-anak muda zaman sekarang untuk dapat selalu bagaimana mereka berani untuk bersuara dan berani untuk ikut berpartisipasi langsung dalam perpolitikan ini. Nah, dengan itu saya memang selalu menyampaikan untuk dapat di DPRD itu kita selalu mengayomi teman-teman kita di DPRD itu anak-anak muda, kita selalu bagaimana berdiskusi bersama, membahas tentang bagaimana kita memajukan Sulawesi Selatan ke depannya dan selalu ikut dalam berpartisipasi dengan anak-anak muda yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Pertanyaan yang sama untuk Bu Ketua, apa yang telah dan Anda akan lakukan di DPRD, khususnya memperjuangkan kepentingan, kalau tadi pemuda kepentingan kaum perempuan ini, Bu Ketua? Kalau harapan saya sebenarnya tentunya untuk anak-anak muda, para milenial, kita tahu sekarang anak muda itu hampir semua melek teknologi. Anak muda sekarang kita percaya sebagai katalisator perubahan. Apalagi nanti digadang-gadang akan adanya bonus demografi. Ada bonus demografi di tahun 2045. Saya berharap anak muda bisa membawa perubahan, dan bisa kreatif lagi. Kami di DPRD selalu terbuka untuk teman-teman anak muda. Kami juga di DPRD, tadi Kakak Andre sudah mengatakan, kami itu sebenarnya di DPRD ada grup untuk anak muda, Kakak. Untuk grup anak muda, legislator muda, kami ada 14 orang di dalam sana. Mudah-mudahan dengan adanya anak muda, keterwakilannya di DPRD sana, mudah-mudahan bisa sedikit menyumbang apa yang diharapkan teman-teman pemuda di luar sana. Karena betul yang dikatakan Kakak Andre, hari ini banyak anak muda yang kurang begitu tertarik dengan yang namanya politik. Entah kenapa, mungkin pesimis karena selalu politik diidentikan dengan hal-hal yang negatif, ataupun dengan anak muda sudah capek selalu mengatakan mungkin politik hanya kepentingan segelintir orang. Tetapi saya berharap anak-anak muda, ayo, kami di DPRD ini ada beberapa orang, kalau memang kami selalu membuka komunikasi, Kakak, karena sekali lagi pribadi harapan saya anak muda di luar sana bisa membawa perubahan buat teman-teman anak muda yang lainnya. Karena anak muda memang kita butuh anak muda yang kreatif, inovatif, dan ya betul-betul bisa membawa perubahan lah buat di Sulawesi Selatan ini. Harapan Kakak Irma sebagai legislator muda di HUT ke-75. Halo? Ya, Bu, kata. Harapannya Ibu, harapannya Kakak Irma sebagai legislator muda di HUT ke-75. Harapan saya di Indonesia di usia 75 ini, mudah-mudahan tagline-nya Indonesia maju ya. Tahun 75 ini Indonesia maju ya tagline-nya.
tengah pandemi ini Indonesia bisa semakin maju dan lebih melihat masyarakat yang ada di bawah. Jangan hanya melihat bagian atas, tapi ayo sama-sama kita lihat ke bawah, terutama buat anak muda, jadilah garda terdepan untuk membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena sesungguhnya memang kita menitik beratkan semua angan-angan kita kepada anak muda. Bisa diceritakan, Bu, kenangan tentang peringatan Hari Kemerdekaan di kemerdekaan hari ini? Kenangannya. Kenangannya apa ya? Banyak sekali kenanganku, Kakak. Kalau kita tanya kenangan kemerdekaan yang lalu-lalu banyaklah. Saya kan besarnya di daerah, tidak besar di kota. Jadi tentunya kalau orang, kita tahu pasti kalau orang memperingati Hari Kemerdekaan di daerah, di kampung-kampung, itu pasti meriahnya luar biasa. Saya pun terlibat dengan itu. Apalagi kalau biasanya di daerah-daerah itu kalau orang sudah bikin lomba makan kerupuk, lomba menyanyi, pasti saya ada di salah satu pesertanya. Itu mungkin yang tidak pernah kita lupa, dan saya berharap mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa melakukan lagi kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena tahun ini kan tidak ada. Tahun ini kan tidak ada kegiatan seperti itu. Sebenarnya harapan saya mudah-mudahan tahun depan situasi sudah bisa normal kembali, karena kegiatan itu juga adalah salah satu cara bagaimana anak-anak sekarang bisa mengenang sejarah ataupun paling tidak kebersamaan yang bisa didapatkan dari anak-anak sekarang dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu. Pak Andre, bisa diceritakan kenangan tentang peringatan Hari Kemerdekaan? Kenangan. Jadi dulu pada saat sekolah sempat ikut Paskibraka. Jadi selama 3 tahun berturut-turut saya tuh anggota Paskibraka yang sempat salah satunya di anggota Paskibraka itu yang 3 orang yang mengibarkan bendera putih pada saat Hari Kemerdekaan. Jadi itu 3 tahun berturut-turut saya menjadi anggota Paskibraka, dan itu salah satu kenangan yang bisa saya kenang di Hari Proklamasi. Karena walaupun banyak orang yang bilang bahwa apalah itu untuk menjadi anggota Paskibraka, banyaklah yang sinis, banyaklah yang bercerita buruk, bilang menyusahkan lagi apa semua, tapi itu salah satu kebanggaan untuk saya bahwa pernah menjadi anggota Paskibraka pada saat waktu di sekolah dulu. Ini ada pertanyaan dari Tribuners, namanya Munawwara Ahmad. Mau nanya, kalau Bapak Ibu narasumber sebagai wakil rakyat dan masih muda, apa arti merdeka dan bagaimana Bapak Ibu menerjemahkan arti merdeka dalam posisi tak hari ini? Mungkin bisa dijawab dulu sama Pak Andre dulu. Ya, merdeka seperti yang tadi disampaikan bahwa merdeka itu kita memiliki kebebasan untuk dapat bersuara, dapat berpendapat, kebebasan untuk beragama, dan kita memiliki hak kita masing-masing secara individu yang tidak bisa dilarang oleh beberapa orang, hak asasi manusia. Nah, inilah yang menjadi peranan kita di DPRD untuk dapat selalu menjadi penyuara bila ada dari masyarakat di Sulawesi Selatan yang merasa bahwa mereka tersolimi oleh haknya oleh seseorang ataupun apa kewenangan-kewenangan yang terjadi, sampaikanlah kepada kami agar kami dapat berkomunikasi dengan dapat menjadi penghubung, penyuara dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, masih ada satu ini untuk Bu Ketua. Sebagai wakil rakyat, apa yang sudah Ibu lakukan untuk memerdekakan warga di dapil Anda? Nah, ini di dapil 9 ini dari pertanyaan Tribuners. Sebagai wakil rakyat, apa yang sudah saya merdekakan? Iya, memerdekakan masyarakatnya mungkin ini. Memerdekakan masyarakat sebenarnya
kalau ditanya memerdekakan, terus tadi disangkut pautkan tadi dengan pertanyaannya ke Kakak Andre, sebagai posisi kami di DPR, saya selalu mengatakan merdeka berarti bebas berpendapat. Jadi ketika kalau ditanya memerdekakan warga, jadi ketika saya turun kemudian ada warga yang menyampaikan keluh kesahnya, saya pasti akan menyuarakannya di DPR. Itu mungkin adalah salah satu bentuk salah satu cara untuk memerdekakan warga saya, itu menyampaikan aspirasinya yang mungkin tidak bisa tertampung di daerah, kemudian saya bawa ke DPRD. Mungkin contoh kecil, mungkin nanti ada kaitannya dengan itu. Ini memang yang lagi ribut di dapil saya, Kakak, mungkin kaitannya dengan itu. Jadi ada tribuners yang bertanya soal jalan lintas kabupaten itu, Pindrang Sidrap. Itu yang lagi ribut memang, karena katanya kenapa belum dikerjakan. Itu kan wewenangnya pemerintah provinsi. Nah, itu mungkin itu adalah sentilan-sentilan membuat itu, tapi yakinlah saya jawab juga di sini, ini sudah 2 kali kita pemerintah kabupaten sebenarnya sudah 2 kali menyurat. Itu sekarang sudah sampai di provinsi dan insya Allah mudah-mudahan di tahun 2021 ini Kakak, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Yakinlah kami sudah berupaya semua, karena memang itu Kakak, di jalan situ ada spanduknya kami anggota DPR dari dapil situ kemudian dikata-katai. Jadi itu mungkin pertanyaan, jadi insya Allah itu salah satu cara saya sebagai anggota DPRD, mungkin ketika ada keluh kesahnya masyarakat bisa saya sampaikan itu untuk berpendapat. Karena sekali lagi menurut saya merdeka itu adalah bisa bebas berpendapat. Kalau ditanya kaitannya dengan posisi saya sebagai anggota DPRD, saya bebas berpendapat di DPRD selama itu masih sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Terima kasih banyak Bu Ketua, Pak Ketua, Pak Andre, Kakak Irma. Atas waktunya sudah menyempatkan untuk menemani Tribuners dalam acara ngobrol politik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apalagi tadi sempat error. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Merdeka. semua, Tribuners. Merdeka. Merdeka.